Perkenalkan, nama saya Dionysius Mario dari Jaringan Komputer kelas B dengan NIM 240 60 11 913 0144. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah percobaan sederhana mengenai implementasi kriptografi pada soket programming di mana kita bisa melakukan enkripsi dan dekripsi dari sebuah data. Di sini saya sudah menyiapkan dua source code yang menggunakan bahasa Python. Yang pertama adalah server dengan nama file server TCP Crypto dan code yang kedua adalah client TCP Crypto sebagai client. Kemudian dalam percobaan ini saya akan menggunakan 2 digit terakhir dari NIM saya sebagai key-nya yaitu 44 karena di sini kita menggunakan enkripsi ECB yang mana memerlukan sebuah key untuk melakukan suatu enkripsi dan dekripsi. Pertama-tama saya akan menjelaskan pada bagian source code server terlebih dahulu. Pertama, key-nya kan saya menggunakan NIM saya 44. Pertama, key tersebut akan diubah terlebih dahulu menjadi biner. Kemudian server akan mengaktifkan servernya atau membuka jaringannya pada bagian sini supaya klien bisa terhubung dengan server tersebut. Setelah itu akan ditampilkan berupa message ini TCP begin waiting for connection untuk menginformasikan user bahwa server sudah berjalan dan siap menerima koneksi dari klien. Setelah itu, apabila koneksinya diterima, sini kan connection accepted receiving data, maka server langsung akan menerima data dari klien. Data tersebut akan di-print dan langsung didekripsi sesuai dengan data yang diterima berupa angka-angka biner. Setelah di-print dan akan didekripsi sesuai dengan angka-angka biner. Setelah data didekripsi menjadi data asli, maka data tersebut akan diubah lagi menjadi dari yang tadinya biner menjadi karakter sehingga bisa dibaca oleh user. Pada bagian sini akan diubah kode biner tersebut menjadi karakter. Setelah itu proses selesai dan server akan menutup koneksinya. Kemudian pada bagian klien juga sama. Pertama-tama kita memasukkan key yang sama sehingga tidak terjadi error saat melakukan enkripsi dan dekripsi, yaitu ini 44. Program klien ini mengubah key tersebut menjadi kode biner dan key tersebut akan di-XOR dengan data yang akan kita masukkan. Key-nya akan diubah menjadi key biner dan akan di-XOR dengan data yang akan dimasukkan. Ini kan mengubah key ke biner, kemudian akan di-XOR ke data yang dimasukkan. Data yang dimasukkan itu tadinya kan karakter, akan diubah dulu, mengubah teks ke biner. Jadi bisa di-XOR-kan dari data yang dikirimkan dengan key-nya. Setelah itu akan masuk proses enkripsi, di mana karakter yang sudah diubah menjadi biner tadi akan di-XOR dengan key biner yang akan kita gunakan dan akan di-shift atau geser ke kiri sebanyak 1 per masing-masing 8 bit. Setelah itu hasil enkripsi akan ditampilkan dengan nama ciphertext. Nih. Setelah itu klien akan membuat koneksi dengan servernya, Apabila terhubung, maka data ciphertext tersebut akan langsung dikirim ke server dan setelah berhasil dikirim, klien kemudian menutup koneksinya dengan server.
Ya, kemudian saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Pertama kita jalankan dulu bagian server. Di sini kita bisa lihat key-nya yang tadi 44 sudah diubah menjadi key biner dan sudah menampilkan message berupa TCP begin waiting for connection, yang artinya server siap untuk membuat koneksi dengan klien. Maka dari itu kita jalankan program kliennya. Kliennya juga sudah menampilkan plain text dan menunggu untuk dimasukkan inputan. Coba kita masukkan security is my number one priority. Kita enter. Nah, dari plain text tersebut, security is my number priority ini akan diubah menjadi angka-angka biner. Ini kalau ditranslate nih per 8 bit ini akan menghasilkan security is my number one priority. Dari plain text biner ini akan di XOR dengan key biner. Key biner yang tadi 44 sudah diubah menjadi angka biner menjadi ini 01000 100 0100 0100. Nah, sudah di XOR, hasilnya adalah ciphertext. Ciphertext ini. Setelah berhasil terbuat ciphertext, klien akan membuat koneksi ke server dan akan mengirim ciphertext tersebut ke server. Kita bisa lihat kembali pada bagian servernya. Kita bisa lihat di sini connection accepted. Yang tadi pas membuat koneksi ke server itu koneksinya diterima sama server. Kemudian server menerima data. Data yang diterima dari server ini adalah ciphertext yang telah kita buat di klien. Ini kalau bisa diperhatikan hasilnya sama nih. Data yang diterima di server dan ciphertext yang dibuat di klien. Kemudian data yang diterima di server ini akan didekripsi ulang menjadi angka-angka biner biasa. Dan angka-angka biner tersebut akan di-translate menjadi karakter, akan diubah menjadi karakter, dan menghasilkan plain text sehingga bisa dibaca dan dimengerti oleh user. Terima kasih, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.